Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Dewa bisa hadir menjumpai Anda kembali tentunya di acara Bangga Jateng. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita bakal berbincang-bincang bersama Balkesmas Wilayah Pati dan telah hadir pada kesempatan kali ini ada Kepala Balkesmas Wilayah Pati Dr. Ari Wahyu Sasotya. Selamat datang Bapak. Kemudian yang kedua ada Dr. Budi Setio Nugroho SPP, dokter spesialis paru, Balkesmas Wilayah Pati juga. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita bakal berbincang mengenai sukseskan vaksinasi bersama Balkesmas Pati. Acara Bangga Jateng bisa Anda saksikan di channel 59 UF Simpang 5 TV atau bisa via streaming dengan cara download JPM Stream yang bisa Anda download di Play Store HP Android Anda. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan aturan pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Dalam 30 menit ke depan, kita akan berbincang tentang bagaimana peran Balkesmas Wilayah Pati dalam ikut mendukung bagaimana program vaksinasi COVID-19. Dan langsung aja kita menuju ke sesi pertama, dan kali ini saya akan bertanya kepada Kepala Balkesmas Pati, yaitu Dr. Ari Wahyu Sasotya. Bagaimana nih Pak peran Balkesmas Wilayah Pati dalam upaya percepatan vaksinasi sekarang ini? Iya, terima kasih Mas Dewa atas pertanyaannya. Jadi Balkesmas ini mungkin belum banyak yang kenal ya, teman-teman Jawa Tengah dan juga wilayah Ekskares Pati ya. Jadi Balkesmas itu kan tentunya adalah Balai Kesehatan Masyarakat. Ya, tugas kita sebetulnya adalah tentunya adalah salah satunya ini melakukan pencegahan ya, upaya preventif dan promotif, lalu tidak mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, ini tentunya mendukung dalam upaya untuk kita saat ini kan masih pandemi nih ya Mas Dewa ya, dan teman-teman sekalian yang ada di Ekskares Pati ini tentunya kita sekarang sedang mengupayakan untuk meningkatkan imun ya, membangun imunitas tubuh kita. Ya, ini dengan upaya untuk mendukung, dan tentunya salah satu upaya pemerintah ya secara nasional maupun provinsi, kita mendukung institusi induknya ya sebagai balai ya, UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi, kita melakukan ikut juga ya melaksanakan percepatan ya vaksinasi, terutama teman-teman kita ya yang ada di 7 wilayah kabupaten kota di wilayah Karisidenan Pati ini. Mungkin itu. Dan untuk usaha sendiri nih Pak dari Balkesmas dalam melakukan sosialisasi tentang arti pentingnya vaksinasi di masa pandemi COVID-19 ini apa? Karena kita ketahui bahwa sekarang tuh masih banyak masyarakat yang belum tahu pentingnya dari vaksin ini sendiri. Iya. Saya kira dengan sosial media saat ini ya, ini masyarakat malah sekarang sepertinya antusias ya. Sudah cukup antusias untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini ya. Dan ini terbukti ya, kabupaten kota, jadi kita tentunya membantu ya, membantu kabupaten kota, khususnya ini yang sudah minta bantuan kepada kita, ini adalah yang ada di Kabupaten Pati. Ya, untuk OPD ya, OPD sekitar balai ya kita. Ini sudah diminta untuk partisipasi ya, untuk ikut memberikan vaksinasi ya kepada instansi-instansi yang ada di wilayah Pati. Tidak menutup kemungkinan nanti mungkin yang ada di 7 kabupaten kota ya, seperti Kudus, Cepu, Rembang, kemudian Grobogan, dan juga sampai dengan Demak ya. Mungkin akan juga bisa nanti kita bantu ya. Jadi sifat kita adalah dukungan suportif ya, dukungan suportif terhadap kabupaten kota yang memerlukan bantuan untuk percepatan vaksinasi.
Ini salah satu contohnya yang di Pati ini kita sudah 1028 ya, target vaksin pertama, dosis pertama. Kemudian ini juga sudah ada 546 dosis kedua. Dan ini semuanya di Kabupaten Pati ya. Kebetulan ini yang kemarin sambat ke kita adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Dan target kita tentunya adalah mengikuti dari Dinas Kesehatan setempat ya. Jadi karena dropping vaksin ini dari provinsi langsung ke kabupaten kota ya. Walaupun kita juga sudah dilengkapi dengan cold chain ya, cold room yang ada di balai, ini cukup memadai juga ya. Jadi kapasitasnya besar, kita pun juga siap ya. Namun memang saat ini kan memang vaksin masih impor ya. Sehingga saat ini kalau dikatakan kendala, tidak ada kendala ya. Jadi semuanya sudah on the track. Dan memang untuk vaksin kedua ini juga kalau nanti mungkin Dokter Budi nanti akan lebih banyak cerita ya. Untuk vaksin kedua itu apakah harus 28 hari? Ya, ini nanti juga bisa menjadi diskusi yang menarik. Mungkin itu. Oke, terima kasih Dokter Ari. Dan sekarang pertanyaan saya tujukan kepada Dokter Budi Setio Nugroho, spesialis paru. Menjawab nih dok ya, tentang berita yang simpang siur mengenai vaksin. Nah, menurut dokter sendiri, seberapa penting sih masyarakat wajib untuk divaksin dan apa fungsi dari vaksin itu sendiri? Silakan dokter. Oke, Mas. Jadi untuk vaksinasi COVID-19 ini tentunya memang penting ya, karena itu merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan secara aktif, sehingga nantinya apabila terpapar COVID-19 itu gejalanya ringan dan harapannya terbentuk kekebalan kelompok yang kita tahu saat ini kan kasus eskalasinya cukup tinggi ya. Jadi vaksinasi ini merupakan salah satu ikhtiar kita selain 6M itu ya. Oke dok, menanggapi keluhan masyarakat, katanya aku setelah divaksin kok malah kena corona. Ini gimana nih untuk pernyataan yang seperti itu dok? Ya, oke. Jadi persepsi masyarakat tersebut itu salah. Jadi kemungkinan sebelum divaksin masyarakat atau seseorang individu itu sudah terpapar virus dulu. Jadi sehingga saat divaksin mungkin dia masih asimptomatik ya atau tanpa gejala, sehingga setelah divaksin ternyata ada gejala berupa mungkin demam, terus batuk pilek, sesak. Nah itu bisa saja terjadi karena kita tahu kan saat ini kan hampir semua daerah itu kan zona merah ya, jadi kasusnya cukup tinggi seperti itu. Jadi bukan terus akibat divaksin terus jadi positif terinfeksi, itu enggak ya, seperti itu. Nah, untuk dokter Budi nih ya, kita ketahui bahwa ada beberapa jenis vaksin yang hadir di Indonesia, dan menurut dokter nih mana sih vaksin yang paling bagus dan apakah ada efek samping setelah dilakukan vaksin COVID-19 itu sendiri? Ya, baik Mas. Jadi Indonesia ini saat ini kalau tidak salah kan ada 6 vaksin ya yang masuk ya. Jadi ada Sinovac, Sinopharm, Novavax, kemudian AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Dan masing-masing itu memiliki platform yang berbeda-beda. Salah satunya ada yang memakai platform vektor virus, kemudian mRNA. Nah, itu memang punya efikasi sendiri-sendiri. Tentunya ini berdasarkan riset ya, data riset di luar negeri tentunya. Itu memang saat ini yang cukup memiliki efikasi tinggi itu yang platformnya mRNA. Saya nggak sebut merek ya Mas ya, karena nanti dikira ini promosi, tapi ya itu tadi yang terbukti efikasinya di atas 90% itu yang platformnya mRNA. Seperti itu. Untuk efek samping sendiri yang ditimbulkan setelah vaksin? Efek samping pasca vaksinasi seperti yang berdasar riset ya, data riset itu ada efek samping yang sifatnya lokal dan sistemik. Kalau lokal itu biasanya berupa nyeri di area bekas suntikan dan kemerahan. Nah, kalau yang sistemik itu ada yang berupa demam, kelelahan, nyeri otot,
Tapi ya itu hampir secara umum seperti itu. Kalau yang sampai efek yang sampai pingsan, apa, syok itu kemungkinan karena mungkin psikis juga bisa. Dan kalau memang terjadi suatu reaksi apa, alergi itu pun kecil kasusnya. Seperti itu Mas ya. Tapi untuk setelah vaksin ini tidak mempengaruhi tentang penyakit-penyakit yang penyerta seperti yang diderita sebelum divaksin gitu, Dok? Oh ya, tentunya kita sebelum melakukan vaksinasi oleh tim vaksinasi akan melakukan screening atau penyaringan dulu atau pre-screening, dan apabila seseorang itu memang memenuhi dan bisa divaksin tentunya akan dilakukan. Tapi kalau dalam screening itu ternyata mereka ada penyakit bawaan atau penyakit penyerta yang ternyata saat di pre-screening itu kok tidak stabil atau tidak terkendali, tentunya akan ditunda dulu Mas vaksinnya. Oke, terima kasih Dokter Budi untuk penjelasannya dan juga Dokter Ari. Kita istirahat terlebih dahulu ya. Dan tentunya pemirsa, untuk acara Bangga Jateng ini bisa Anda saksikan di channel Simpang 5 TV atau bisa Anda saksikan secara streaming tentunya dengan cara mendownload JPM Stream via Play Store di HP Android Anda. Tetap di sini di Bangga Jateng. Kembali lagi di Bangga Jateng dan tentunya masih bersama Dokter Budi dan juga Dokter Ari. Dan pemirsa, acara Bangga Jateng bisa Anda saksikan di channel Simpang 5 TV di 59 OHF atau bisa Anda saksikan secara streaming dengan cara mendownload aplikasi JPM Stream di HP Android Anda. Oke Dok, seru banget di segmen tadi untuk pembahasannya dan kita lanjut di segmen kedua. Dan langsung aja pertanyaan kembali saya berikan kepada Dokter Ari, dalam upaya mengedukasi dan menjalankan program vaksinasi COVID-19, kendala apa nih yang sering dialami oleh Balkesmas, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah sendiri? Ya, baik Mas Dewa. Jadi kalau dari pemerintah sih jalur vaksin ini sudah sangat jelas ya. Jadi distribusi maupun ketersediaan juga proses penyimpanannya ini kan memang secara SOP ya ini sudah sangat jelas ya. Jadi harus dilakukan sehingga mutu ya dan ketersediaannya ini tersebar merata ya dan juga bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Ya karena memang proses penyimpanan vaksin ini tertentu ya dengan suhu yang tertentu, maka standar-standar itu harus dilalui semua ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penyuntikan pertama dan kedua memang jedanya kan 28 hari ya. Jadi itu yang kita lakukan ya, dan selama ini sampai dengan hari ini kita membantu kabupaten kota juga tidak ada masalah ya yang berarti. Kita juga dibantu ya karena kita membantu institusi pemerintah yang lain ya dalam melaksanakan vaksinasi, maka kita juga mendapat bantuan juga kaitannya dengan protokol kesehatan selama proses vaksinasi itu terjadi. Demikian juga dari masyarakat ya. Jadi masyarakat itu kalau aturannya jelas ya, mereka semua akan kita semua ini akan ikut kok ya. Jadi peran aktif masyarakat itu terutama yang ada di Ekskares Pati ini cukup luar biasa ya. Dan animonya juga luar biasa. Kemudian juga penolakannya kecil sekali ya. Jadi saya tidak mendengar ya sampai hari ini belum mendengar ada negatif gitu ya kaitannya dengan vaksinasi ini. Mereka antusias ya dan kemarin terbukti ya dari target yang selalu ditetapkan itu pasti akan naik gitu ya.
Jadi ini kalau masih ada lagi gimana? Untungnya kita selalu ada spelling ya, kesiapan ya. Jadi cukup ya vaksinnya. Dan itu nanti juga akan dialokasikan untuk vaksin keduanya. Ya, ini hanya saja ini memang masih belum belum lengkap ya yang vaksin keduanya. Kita baru 50% dari vaksinasi yang pertama. Namun ini kita sudah koordinasikan juga tidak ada masalah ya. Jadi ini kita alokasikan sampai bulan Agustus ya ke depan dan seterusnya ya. Nanti harapannya mungkin walaupun Jawa Tengah saat ini masih 2% ya dari total populasi, dan targetnya adalah 70% dari seluruh penduduk ya yang ada di Jawa Tengah ya, termasuk juga wilayah Pati ini. Dan ini sudah target WHO ya, jadi target internasional. Jadi jangan khawatir ya, kita tidak sendirian ya, semua negara ya, semua wilayah ini sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan vaksinasi dan tetap protokol kesehatan itu. Jadi masyarakat tidak ada masalah ya. Jadi justru ini malah sedang antusias sekali untuk melaksanakan vaksinasi. Jadi untuk selama vaksinasi sendiri ke masyarakat bisa dibilang bahwa tidak ada kendala. Iya, jadi kejadian ikutan pasca vaksinasi ini biasanya masih bisa kita tolerir ya. Jadi ada beberapa kasus ya, seperti demam dan sebagainya, kemudian nyeri itu ya. Kadang-kadang kita sering ya tidak lupa kita selalu sampaikan saat vaksinasi ya di lokasi itu bahwa ini adalah vaksin baru dan virusnya juga baru. Tadi disampaikan Dokter Budi, kita tidak bisa men-screening ya seluruh masyarakat itu apakah dia positif ataupun negatif COVID-19 ya. Jadi yang kita lihat adalah saat itu screening penapisan awal untuk vaksinasi itu bisa dilakukan ya, dan lolos maka langsung dilakukan penyuntikan. Dan vaksinasi sendiri juga tidak mensyaratkan apakah dia sudah terpapar atau tidak ya sebetulnya ya. Jadi itu bukan kontraindikasi yang absolut ya untuk vaksin. Yang penting setelah vaksinasi itu ya, kadang-kadang terus kita selalu mengingatkan kepada masyarakat jangan euforia ya, jangan terlalu bangga saya pasti kebal gitu ya. Vaksinasi bukan untuk mengebalkan kita, tapi vaksinasi itu untuk melatih imunitas kita gitu ya Dok. Mungkin salah satu nanti mungkin dokter akan menambahkan, Dokter Budi. Jadi melatih kekebalan kita dan itu butuh waktu ya. Jadi harus istirahat cukup, kemudian olahraga juga ya dengan seimbang gitu ya, dan juga gizi. Ya itu yang nanti akan membangun kekebalan atau imunitas tubuh kita. Ya tidak kalau tidak begadang gitu ya. Kemarin itu ada yang habis begadang Pak sebelum vaksin. Nah ini yang agak repot juga gitu ya kita. Dan mudah-mudahan enggak apa-apa, untungnya enggak apa-apa gitu ya, enggak ada kendala. Mungkin itu. Oke, jadi setelah vaksin kita nggak boleh jumawa dulu Bapak ya. Tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Iya. Dan Oke. juga jaga imun Iya. ya. Dan juga istirahat cukup tentunya. Oke, terima kasih Dokter Ari. Sekarang ke Dokter Budi. Nah, ini Dok, banyak sekali pertanyaan yang selalu berkembang di masyarakat. Apakah vaksin itu aman dan bagaimana untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang sekarang dianjurkan oleh pemerintah ini benar-benar aman? Terima kasih. Jadi vaksin COVID-19 ini kan tentunya tidak serta-merta diberikan begitu saja. Jadi sudah melalui tahapan-tahapan Mas untuk tercipta materi dari materi dari vaksin ini tentunya sudah melalui uji klinis atau penelitian. Dan itu alhamdulillah dari semua platform yang ada sudah memenuhi uji klinis atau keamanannya. Tentunya ini mendapat izin edar ya, baik dari FDA atau lembaga internasional yang mengawasi tentang penggunaan obat itu dan makanan. Dan tentunya kalau di Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah memperoleh izin edar EUA ya, Emergency Use Authorization, dan nomor induk edar. Jadi tentunya masyarakat tidak usah khawatir. Jadi semua sudah dilakukan riset, penelitian,
semuanya insya Allah aman. Seperti itu Mas. Oke, ya sudah dijelaskan oleh Dokter Budi bahwa vaksin ini aman ya, Dok ya. Oke, untuk masyarakat sendiri, Dok, yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Nah, ini apakah bisa divaksin atau adakah penyakit penyerta yang emang nggak bisa divaksin gitu? Oke. Jadi untuk penyakit-penyakit yang bawaan ya, atau penyakit komorbid atau penyerta yang tidak bisa divaksin itu ada beberapa Mas memang. Jadi misal kondisi tertentu ya, penyakit kanker yang dalam masa kemoterapi atau pemberian obat-obat imunosupresan yang menurunkan kekebalan tubuh, terus penyakit-penyakit bawaan ya atau imun yang kondisinya tidak terkendali, kemudian penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol di sini maksudnya gula darahnya sangat tinggi, tensinya di atas 180 per 110 mm air raksa, itu memang tidak diperkenankan untuk divaksin. Tentunya itu diketahui saat pre-screening tadi ya, kegiatan pre-screening. Nah, kalau penyakit-penyakit bawaan atau penyerta yang dalam kondisi terkendali atau terkontrol itu bisa divaksin. Misal asma yang kondisinya terkontrol dalam 1 bulan terakhir, tidak pernah kambuh sesaknya, sudah memakai obat rutin, itu bisa mengikuti vaksin. Jadi tidak usah khawatir masyarakat. Jadi buat masyarakat nggak usah khawatir karena sebelum divaksin dan disuntik itu pasti ada screening ya, Dok ya. Oke, jadi layak atau tidaknya nanti setelah screening itu tahunya ya. Oke. Nah, untuk Dokter Budi kembali, sekarang kan semuanya diwajibkan untuk vaksin. Bolehkah vaksin COVID-19 ini pada usia kurang dari usia 18 tahun? Oke. Jadi berdasarkan rekomendasi dari organisasi profesi dokter anak ya atau IDAI itu sudah memberikan rekomendasi bahwasanya dari riset para ahli dokter anak dan tim dari Satgas COVID itu memang dari usia 12 sampai 18 tahun itu keamanannya cukup baik. Jadi tidak menunjukkan efek samping yang berat lah. Jadi untuk anak-anak yang usia remaja itu ya, itu memang sebaiknya diberikan vaksin karena kita tahu anak remaja kan mobilitasnya cukup tinggi ya, terus karena masih tahap perkembangan mereka mencari jati diri ya, dan tentunya sangat rentan untuk berkerumun. Nah itu tentunya kita harus memberikan proteksi dengan salah satunya dengan vaksinasi itu Mas. Oke, terima kasih Dokter Budi dan Dokter Ari. Kita istirahat kembali sebentar. Oke pemirsa, acara Bangga Jateng kali ini bisa Anda saksikan di channel Simpang 5 TV di 59 UAF atau bisa Anda saksikan secara streaming tentunya dengan download aplikasi JPM Stream di HP Android Anda via Play Store. Jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng. Masih di Bangga Jateng bersama Dr. Ari Wahyu Sasotya dan juga Dr. Budi Setio Nugroho, spesialis paru. Dan masih banyak nih yang akan saya tanyakan kepada dokter, tapi ini udah segmen 3 ya kan? Nah, ini Dr. Budi dulu deh. Setelah saya melihat bahwa prosentasi di Indonesia ini tingkat kematian gara-gara COVID-19 adalah 90% itu gara-gara belum divaksin. Nah, apakah ini benar atau gimana, Dok? Ya, jadi kalau kita melihat data dari pusat krisis Kemenkes ya dan Satgas COVID itu memang angka kematian akibat COVID di Indonesia cukup tinggi, Mas. Nah, ini memang setelah dilakukan suatu analisis data ya, itu memang hampir 95% yang meninggal ini memang belum menjalani vaksinasi. Jadi
kita harapkan memang masyarakat ini proaktif ya, dan tentunya bisa mengikuti program vaksinasi ini agar tentunya melindungi selain diri sendiri ya keluarganya dan anggota teman atau kantornya terlindungi semua. Untuk penyakit-penyakit penyerta yang bisa ditekan dengan penggunaan vaksin ini sendiri, apakah ada, Dok? Ya, jadi kita kalau belajar ke sejarah ya, itu kan pandemi kan tidak hanya sekali ini. Dulu 1918 setelah terjadi pandemi influenza, itu memang salah satu upaya vaksinasi cukup berhasil untuk menekan angka kesakitan ya dan kematian saat itu. Dan ada contoh juga penyakit lain, misalnya pada penyakit campak, itu bisa tipes juga itu bisa kita tekan dengan program vaksinasi. Polio ya, itu tentunya kita harapkan nanti masyarakat kalau bisa sudah tercapai 70% seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai tadi, itu bisa membentuk suatu kekebalan kelompok, Mas. Nah, nantinya kalau sudah terbentuk kekebalan kelompok, kita insya Allah pelan-pelan tentunya dengan tetap protokol ketat ya, 6M, itu kita sama-sama bisa mengurangi lah angka kejadian atau kasus baru COVID ini, dan tentunya pelan-pelan kita bisa keluar dari pandemi atau pagebluk ini, Mas. Oke, Dok, satu pertanyaan lagi. Apakah ada efek samping setelah kita vaksinasi COVID ini? Kalau ada apa, kalau enggak, mohon dijelaskan supaya masyarakat ini tidak takut ketika ingin melakukan vaksin. Oh ya, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, jadi untuk pasca vaksinasi itu memang ada efek sampingnya ya, baik yang ringan, sedang atau berat, dan juga yang sifatnya lokal atau sistemik. Tapi memang hampir secara umum itu efeknya ringan, Mas. Jadi berupa nyeri lokal ya di bekas suntikannya atau kulit kemerahan dan demam, kelelahan, nyeri otot. Tapi yang sampai berat itu memang kalau saya bilang itu 0,00036%. Saya baca itu semalam, memang saya sempatkan cari datanya. Jadi artinya itu cukup kecil, jadi masyarakat tidak usah khawatir. Oke, sebelum kita closing ya, ini yang terakhir saya ingin mendengar harapan dari Dr. Ari kepada masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan vaksinasi. Iya, Mas Dewa. Jadi bagi masyarakat ya, tentunya setelah kita mendengar ya, berdiskusi banyak ya para ahli bahwa vaksin itu sebetulnya sangat amat aman ya. Saya harus ngomong sangat amat aman gitu ya. Karena memang itu sudah melalui proses yang penelitian ya, yang cukup rumit dan juga uji klinis ya, yang sudah melalui standar yang sesuai gitu ya, sehingga harapannya masyarakat ini dengan kesadaran penuh ya, vaksinasi ini adalah salah satu cara paling mutakhir saat ini untuk menyelesaikan pandemi ya, walaupun yang paling utama itu adalah protokol kesehatan tadi ya, 6M yang sekarang ya, 3M itu aja itu yang paling harus kita lakukan ya, memakai masker ya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan ya, kemudian juga tidak melaksanakan perjalanan yang tidak perlu ya. Itu adalah hal-hal yang harus tetap dilakukan ya, dan menjadi budaya baru ya, budaya sehat yang baru. Kemudian nanti kalau sudah melaksanakan vaksin ya, tentunya protokol kesehatannya tetap harus dilaksanakan. Dan tadi ya, Mas Dewa tadi juga sampaikan gitu ya, jangan jumawa. Ya, istilahnya baru nih, jangan jumawa. Jadi kalau sudah divaksin maka kita akan kebal 100%, tidak. Yang kita lakukan adalah mengupayakan melatih imunitas kita supaya kalau sampai tertular itu tidak menjadi fatal. Ya, jadi tadi disampaikan ya, kefatalannya cukup tinggi ya, karena kasus-kasus fatal yang ada di Indonesia ya, yang di Jawa Tengah itu terjadi karena belum vaksin ya, karena memang mungkin juga ada komorbidnya ya, saat terjadi kefatalan itu ada komorbid dan tidak terjaga protokol kesehatannya di keluarga kita yang paling
dekat ya dengan faktor risiko tadi. Ya, jadi orang-orang yang berisiko tadi ini mestinya dijaga oleh keluarga kita yang sehat ya, dan imunitas selalu dibangun ya, dan tidak berkerumun. Ini yang paling sulit itu masyarakat adalah berkerumunnya itu ya. Kita tidak bisa karena budaya kita ya, budaya kearifan lokal Jawa Tengah khususnya wilayah Ekskares Pati ini adalah keguyupannya itu ya. Jadi kita masih bisa melaksanakan guyup itu dengan cara yang berbeda, cara yang lain ya, dengan virtual. Sekarang guyup dengan virtual. Kemudian kita juga masih bisa jogotongo ya, masih bisa melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga tetangga kita masing-masing, menjaga keluarga kita. Mungkin itu Mas Dewa. Oke, terima kasih Dokter Ari. Dokter Budi, mungkin ada tambahan terkait masalah kewajiban vaksinasi kepada masyarakat? Ya, jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, bahwasanya masyarakat ini harus menjalankan program vaksinasi. Jadi agar terbentuk kekebalan kelompok tadi ketika sudah tercapai cakupan vaksin 70%, sehingga kita bisa sama-sama keluar dari pandemi COVID-19 ini, Pak. Oke, terima kasih Dr. Ari Wahyu Sasotya, Kepala Balkesmas Wilayah Pati. Terima kasih juga buat Dr. Budi Setio Nugroho, spesialis paru. Dan tentunya buat masyarakat nggak usah takut untuk vaksin. Dan yang belum vaksin, silakan vaksin karena vaksin bisa memutus rantai persebaran COVID-19 dan tetap ya harus selalu taati protokol kesehatan. Dan tentunya acara Bangga Jateng ini bisa Anda saksikan di channel Simpang 5 TV dan tentunya bisa disaksikan secara live streaming dengan cara download aplikasi JPM Stream via Play Store di HP Android Anda. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Dr. Ari dan Dr. Budi dan sampai jumpa di Bangga Jateng episode selanjutnya. Terima kasih.